Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-250 berjudul Hasduk Berpola. Dan kemudian tentu saja, kenapa kok itu yang dipilih? Karena menjelang daripada Hari Pahlawan 10 November. Dan hari ini menjadi spesial karena penulis skrip daripada film Hasduk Berpola, ya hari ini adalah Friday Night Movie, hadir di sini bersama dengan kita. Ya, nanti beliau akan muncul dan kemudian ngobrol tentang apa sih filmnya, apa sih pengalamannya, kenapa ini itu. Ya, oleh karena itu kita langsung masuk dulu. Saya akan bercerita dulu sebelum beliau nanti bercerita. Ya, izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Bentar, diambil dulu. Yes. Sudahkah saya keluar dengan bagus? Oke, kalau gitu saya muncul di sana. Ya, Hasduk Berpola. Ya, Anda melihat, oops, ada Om Idris Sardi juga di sana. Jadi kita ngobrol ya. Baik, teman-teman semua ngobrol sedikit ya. Apakah Anda tahu apa itu namanya Hasduk? Nah, kalau saya ya tahu. Kenapa? Karena saya dari dulu pramuka. Ya, jadi kalau di saya dulu namanya adalah Duk. Ya, di kampung saya sana. Dan saya menjadi pramuka dari siaga sampai penggalang karena saya SD dan SMP saya rajin sekali pramuka, sempat ikut jadi tim utama mewakili kabupaten tempat saya bekerja, tempat saya sekolah menjadi tim khusus untuk bertarung di Jambore dan sebagainya ya. Hasduk ya atau duk ya, ini adalah kain yang berbentuk segitiga dikenakan untuk melengkapi seragam dalam kepramukaan. Ya, ditaruhnya di mana? Di leher, gitu ya. Biasa dikenakan dengan setangan leher atau dikenal juga dengan kacu pramuka. Tapi hari ini nggak ada yang pakai nama kacu pramuka ya, karena kacu itu istilah lama, istilah kuno ya. Oke, mari kita akan masuk materi ya. Dalam 15 menit ke depan saya akan bercerita tentang apa sih duk, dan kemudian baru kita akan ngobrol, dan semua pembicaraan kita direkam di Handoko Maestro. Ya, oleh karena itu nanti akan ditayangkan di YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, kasih jempol, ya, tulis komen, sharingkan, dan jangan lupa pencet bel agar supaya kalau ada tayangan baru Anda bisa masuk lagi. Mari kita bahas film berikut ini, Hasduk Berpola. Ya, informasi dirilis 21 Maret tahun 2013, 8 tahun setengah yang lalu, ya 8 tahun setengah yang lalu. Film sebuah film keluarga Indonesia, ya, yang main adalah Bangkit Prasetyo sebagai Budi, ada Idris Sardi sebagai Mas Nun, dan Iga Mawarni sebagai Rahayu. Film ini berdasarkan cerpen yang berjudul sama, karya daripada Mas Bagas E. Bawono, seorang arsitek yang juga penulis. Bahkan tadi saya ceritakan seorang yang sangat serba bisa, menulis nggak cuma cerpen atau skrip, menulis lagu, dan apa aja bisa. Ya nanti ngobrol ya. Karena kami bersahabat baru sekitar mungkin 20 tahunan. Ya, nah, film ini terpilih sebagai film inspiratif Kemendikbud tahun 2013, ya karena memang sangat inspiratif. Film favorit diapresiasi film Indonesia 2013, Educational Screening Program IFF Melbourne tahun 2015, dan banyak yang lain. Ya, menceritakan seorang anak berusia 12 tahun bernama Budi. Budi ikut pramuka karena ingin bersaing dengan salah satu temannya, Kemal, yang aktif juga di kegiatan pramuka. Ya, kalau digambarkan, tapi di sini Budi ini orang yang tidak punya, sementara Kemal orang yang serba ada. Ya, nanti kita tidak boleh ngobrol banyak, nanti akan diceritakan oleh penulis skripnya. Tapi karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, Budi tidak bisa membeli semua perlengkapan kepramukaannya. Ya, bagaimanapun juga ada biaya ya untuk bisa berlatih pramuka. Namun Budi yang terus berjuang memenuhi kewajibannya akhirnya
membuat Iba Bening, adiknya baru berusia 10 tahun. Ya. Bening rela mengorbankan barang kesayangannya demi dibuat hasduk atau syal untuk kakaknya. Nah, dan tentu saja yang dipunyai Bening bukan seperti yang dimiliki atau yang seharusnya, maka akhirnya nanti itu akan muncul kenapa kok jadi hasduk berpola. Sementara itu, mulai kegiatan pramuka, Budi bersama dengan Kemal dan mereka saling bantu untuk mewujudkan janji kakek Budi yang bernama Mas Nun yang dimainkan oleh Pak Idris atau Opa Idris Adi. Ya, kakek Mas Nun seorang veteran yang memiliki utang dengan rekan seperjuangannya saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Nah, mulai nyambung ya ceritanya. Nah, terkait dengan 10 November 1945. Mas Nun dikenal sebagai seorang pahlawan, mengaku sebagai pengecut karena tidak pernah bisa mengibarkan bendera merah putih di Hotel Oranye sesuai dengan amanahnya. Nah, tentu saja disinilah yang namanya cerpennya karena bukan based on true story ya, tetapi ini kalau di kategori dulu kita belajar adalah roman sejarah ya. Jadi ada ceritanya, tapi berlatar belakang sejarah. Tapi nanti biar diterangkan oleh yang menulis skripnya langsung. Nah, saya hadir ternyata di situ ya. Anda melihat ada foto saya di sana. Ya, ini foto 2013. Nah, kalau dikatakan dirilis tanggal 21 Maret 2013, saya hadir 2 hari lebih cepat ya, yaitu 19 Maret 2013. Persis di sebelah kanan saya adalah Mas Bagas D. Bawono ya. Ini nonton bareng-bareng, pengalaman yang tidak terlupakan daripada nonton bareng-bareng ini adalah apa? Kalau nonton film terus kemudian terharu dan menangis, nggak cuma sekali, betul? Nggak cuma sekali. Ya, tapi penyebabnya ada. Ceritanya memang larut kita dalam ceritanya sedih, atau kita terbangkitkan emosinya gara-gara bagaimana penggambaran di dalam film itu banyak kali. Dan hari itu juga saya itu menangis. Tapi saya menangisnya bukan karena semata-mata haru akan ceritanya. The very first time in my life, ya itu adalah saya di bioskop, kemudian ikut bersama yang lain bangkit berdiri dan menyanyikan Indonesia Raya. Ya ini yang menarik ya. Dan pada saat itu saya juga menangis terharu ya pada saat bagian itu. Dan setelah menyanyikan Indonesia Raya, kita masih ngikutin filmnya lagi. Ya, baik. Teman-teman semua, saya hadir di preview filmnya 19 Maret 2013. 8,5 tahun yang lalu, ada para pramuka tentu saja. Saya sendiri juga pakai hasduk juga. Ya. Dan sebelah saya persis adalah Mas Bagas D. Bawono, yang kita akan undang menjadi bintang tamu di acara kita. Ya, mari kita berkenal langsung dengan penulis cerpennya. Ya, dan bintang tamu kita hari ini adalah Mas Bagas D. Bawono. Ya, jadi sudah tidak sabar juga saya mengundang beliau untuk hadir. Padahal saya bilang ntar jam 8 ya, gitu kan. Tapi karena beliau sudah ada di sini, maka kita akan tampilkan beliau sekarang. Ya, Mas Bagas D. Bawono. Sebentar, ada di manakah beliau? Mas, boleh menampilkan dirinya? Oke, saya lupa. Saya mesti keluar dulu di sini. Halo, Mas Bagas. Sebentar, Mas Bagasnya ada di mana ini? Ya, Mas Bagas, monggo silakan. Area. Halo, Mas Bagas. Iya, sudah. Halo, Mas. Halo, bentar. Saya rubah settingnya agar supaya Anda tidak hilang. Halo, apa kabar? Hai. Halo, Mas. Apa kabar? Hai. Selamat malam. Selalu baik. Mas Handoko, selamat malam semuanya, teman-teman yang sudah ada di channel ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukannya yang amat sangat luar biasa. Ya. Nah, kalau saya ingat dengan itu selalu saya bilang bahwa ini the new conglomerate of Indonesia gitu. Bisnisnya menggurita apa aja, serba bisa ya. Nulis itu antara novel. doa dan ngeledek, batasnya tipis.
Mas. Doa. Oh, doa. Ya, Terima kasih. doa. Dan nggak cuma doa, sebetulnya menceritakan sesuatu yang nyata. Yeah. Jadi begini, iya saya masih ingat, Anda kan serba bisa banget ya, nulis cerpen bisa ya, terus kemudian cerpennya menjadi skrip, nanti kita ngobrolin, terus kemudian ngarang lagu bisa gitu kan. Saya masih ingat suatu hari, minjem dong lagunya Sang Juara ya, judulnya ya, betul ya? Sang Juara Sang dengan Juara. duo Maya ya. Duo Maya, ya nggak cuma satu Maya, berarti duo Maya. Nah, Mayanya dua. Bisa mendendangkan sedikit yang Sang Juara itu. Lah, itu sudah Itu jadi lama masalahnya. banget ini. Chorusnya pokoknya dia ada kata-kata akulah sang juara. Akulah sang juara, betul. Sebenarnya idenya itu seperti semacam lagu yang menginspirasi, menyemangati, seperti lagunya We Are the Champion-nya Queen itu ya. Yes, betul. Dan itu akhirnya menjadi lagu yang epic dan klasik yang setiap saat dimunculkan, setiap kali ada ini. Ya. Oke, baik, luar biasa. Benar. Begitulah. Mas, ngobrol jadinya ini, Mas Bagas. Siap. Kita baru ketemu mungkin 21 tahun rasanya. Ya, tahun 2000. Tahun 2000, jadi 21 tahun. Ya. September 2000. Jadi waktu itu ya Anda tuh sebagai pengusaha di industri yang lain gitu kan. Saya masih ingat waktu itu saya Executive Director di Putra Group ya, dengan kita bermitra untuk sebuah bergerak bisnis di property agent ya. Property agents ya, dan luar biasa. Ya. Terus kemudian dalam perjalanannya, lo ini kok apa wae iso gitu kan. Mas, cerita dong apa namanya? Kan Anda itu memulai itu dengan menulis cerpen sebetulnya, betul? Boleh nggak cerita awalnya dulu? Kenapa sih kok cerpen itu ditulis? Pasti kan nggak mungkin cerpen yang ujuk-ujuk gitu ya. Nah, kan betul? Tidak jadi mungkin ya, monggo. Ya, mungkin saya bisa tarik agak jauh ke belakang. Jadi sejak SD itu saya memang hobi menulis. Menulis. Jadi saya menulis apa aja, menulis cerpen, menulis puisi, menulis apa aja. Bukan, tapi nggak gini ya, nggak nulis di tembok-tembok jalanan pakai. Kalau itu nggak nulis, kalau itu menghapus. Terus gimana? Cuman yang lucu, saking hobinya nulis, karena waktu itu belum ada handphone ya, belum ada smartphone. Iya. Itu setiap kali ada ide apa gitu, sampai Yun Sewu ini maaf kalau di toilet begitu, sampai di tisu kamar mandi itu kadang saya tulis karena saya takut lupa gitu, yang tiba-tiba terlintas di tisu. Kalau sekarang tinggal pakai notes aja atau pakai apa gampang. Ya, betul. Nah, itulah ketika 2008 ada Facebook, itu saya happy banget karena di situ dulu ada features yang namanya notes atau catatan. Sekarang sudah dihilangkan. Sekarang dihilangkan dan kita termasuk penulis notes pada masanya. Nah, betul. Waktu itu saya sempat terobsesi gitu karena saya nggak tahu waktu itu senang banget nulis puisi, nulis prosa, liris begitu ya, cerpen begitu. Saya tertantang dalam waktu 2 tahun untuk menulis tulisan di notes itu dalam jumlah tertentu. Nah, ternyata saya berhasil dalam 2,5 tahun saya menulis lebih dari 1.000 puisi, prosa dan cerpen. Gitu. Nah, di antaranya tahun 2008 atau 2009 saya agak lupa itu menjelang 17 Agustus. Jadi saya biasanya menulis puisi atau cerpen itu sebetulnya selalu terinspirasi kejadian-kejadian apa yang terjadi di sekitar. Gitu. Misalnya ada teman, ada kejadian apa, saya menganalisis, ada di TV, ada berita politik, ada segala macam kejadian saya tulis. Makanya puisi-puisi saya itu aneh, ada yang agak-agak teknis gitu, ngomong soal nuklir, soal ini, ada yang agak-agak Khalil Gibran begitu. Jadi karena tergantung apa yang kita temui. Nah, konteksnya pada saat itu adalah 17 Agustus. Jadi saya berpikir, saya tulis apa ya untuk 17 Agustusan sekarang ini. Nah,
saya terus terang waktu itu prihatin dengan kondisi bangsa ini gitu, karena waktu saya kecil apa ya, hal-hal yang menyangkut nasionalisme itu kan kuat sekali. Betul. Bahkan ayah saya almarhum itu akan marah besar ketika saya mengerek bendera sampai terjatuh ke atas tanah. Itu pasti marah besar beliau. Nah, sampai saat saya SMA, universitas, setiap detik-detik proklamasi saya menatap televisi itu bisa, wah nggak karu-karuan, bisa menitikkan air mata karena apa ya, rasa cinta dan bangga kepada Indonesia dengan segala atributnya itu saya merasa kok sekarang nggak seperti dulu ya begitu. Jadi kebiasaan saya kan cuma menulis, Mas Handoko. Jadi akhirnya ya udah coba saya menulis cerpen. Judulnya Hasduk Berpola karena nanti saya cerita kenapa judulnya Hasduk Berpola. Nah, cerpen itu saya unggah di Facebook. Nah, begitu saya unggah di Facebook, ada satu teman, mungkin rekan-rekan semua yang ikut di channel ini ada yang tahu, itu ada teman saya penulis namanya Kirana Kejora. Nah, Kirana Kejora itu banyak menulis novel-novel dan beberapa sudah difilmkan juga. Dia bilang begini, Mas, cerpenmu itu apik, Mas. Dia bilang, coba tak bikin skenario film pendek ya. Oh boleh, gitu. Terus dibikinkan sekarang. Kalau kita bicara film pendek itu berapa pendek tadinya awalnya? Awalnya dibikin untuk film 8-10 menit. 8-10 menit. Oke. Ya seperti yang kita banyak lihat di YouTube itu Mas ya, film-film Belakangan pendek ya. antara 12 menit gitu. Ya. Belakangan rame. Nah, rame lagi. Betul. Di situ dibikinkan sama Kirana, diadaptasi dari cerpen saya itu dibikinkan skenario film pendek. Begitu saya baca, saya bilang, Kir, ini sayang kalau dibikin film pendek karena impact-nya nggak akan terlalu masif begitu. Coba saya rubah jadi FTV ya, durasi 45 menit. Gitu. Karena soul-nya cerita ini ada di otak saya, maka akhirnya saya bikinkan skenario untuk film FTV 45 menit. Jadi setelah, dari 8 ke 45 dulu nih ya? Ya. Nah, dari situ saya berpikir, siapa ya yang mau membiayai? Nah, itu mulai berpikir. Kalau saya mencarikan investor untuk bikin real estate, mungkin banyak teman-teman gitu ya. Tapi film, guys ini siapa kok bikin film? Ini film apa gitu kan? Nah, ceritanya saya ke sana kemari nyari investor. Akhirnya saya ketemu dengan namanya Pak Edi Tidarso. Pak Edi Tidarso itu salah satu direksi di Transgroup. Nah, beliau masih iparnya Pak Khairul Tanjung. Nah, saya bilang sama Mas Edi, Mas, bisa nggak saya disambungkan dengan decision maker yang di Trans TV? Mudah-mudahan beliau ada yang tertarik untuk memproduksi ini. Karena ini ceritanya apa, Dek? Gitu kan? Saya ceritakan. Beliau tersentuh. Wah, ini harus Pak Ishadi yang ketemu. Nah, waktu itu Pak Ishadi kan di Trans ya. Terus saya dipertemukan sama Pak Ishadi. Pak Ishadi SK memberikan saran. Mas, beliau menitikkan air mata ketika saya cerita soal film itu. Terus beliau bilang gini, Mas, filmmu ini jangan dibikin FTV. Bikin layar lebar supaya impact-nya lebih luas. Lebih luas. Jadi kebayang nih dari 8 menit menuju ke 40 menit dan kemudian mau dibikin 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Ya, 75 menit sampai 80 menit. Akhirnya film itu saya bikin skenario 90 menit. Nah, dari skenario yang sudah kita bikin itu mulai nih kita mencari investor atau produser yang mau memproduksi itu. Dan itu nggak gampang karena dari 2009 itu saya akhirnya menemukan produser itu tahun 2011, mungkin hampir 3 tahun ya, hampir 3,5 tahun, iya hampir 3 tahun. Gara-garanya saya ketemu dengan Mbak Era Sukamto, Sukamto fashion designer. Nah, terus beliau memberikan referensi ketemu dengan sutradara muda namanya Haris Nizam. Nah, di situ saya ketemu di
makan di warung bubur itu di Radio Dalam, makan di situ. Saya bercerita itu Haris Nizam menitikkan air mata juga, terus kemudian Haris Nizam bilang, oke, nanti saya kenalkan produser saya Pak Sarjono Sutrisno. Nah, dari sana saya sebetulnya ini Mas Handoko nggak terlalu yakin juga karena perjalanan 3 tahun itu nyari investor kan nggak gampang ya. Begitu saya cerita, Sarjono itu kan orangnya cool begitu ya. Saya cerita itu hampir tidak ada ekspresi gitu. Terus beliau tunggu, kita potong sedikit nih. Kalau kita cerita dari yang awal tuh semua menitikkan air mata. Jadi saya juga tadi merasa happy juga bahwa I'm not the one gitu ya. Tapi ternyata produsernya benar-benar cool banget. Oke, cool banget. Beliau cuman selama saya bercerita, beliau hanya menatap saya, kemudian begitu saya sudah selesai, saya tunggu nih responnya. Ternyata dingin-dingin aja, beliau cuman oke, interesting, bagus, terus oke, terus gimana Pak? Terus beliau bilang, oke, kita atur meeting, nanti ketemu sama lawyer saya, ayo kita bikin agreement. Itu benar-benar sesuatu yang saya, ini too good to be true gitu ya, dengan entengnya beliau. Terus saya bilang gini, Pak, selama ini saya sudah ke sana kemari atas biaya kita sendiri, tapi ya nggak terlalu signifikan lah habisnya gitu ya. Tapi kalau nanti Pak Sarjono akan membiayai film ini kan bukan biaya yang kecil gitu. Nanti kalau sampai ini gagal, gimana Pak? Gitu. Saya harus clear dulu kan semuanya di depan kan. Jawaban beliau, Pak Bagas, saya produser, saya tahu risiko bisnis saya. Oke, kita lanjut. Gitu kan. Nah, udah dari situ, wah ini berarti benar-benar ya, ini blessing in disguise ya, artinya wah nggak nyangka banget, dan akhirnya ternyata step-step berikutnya benar-benar terjadi gitu, dan film ini diproduksi. Gitu. Itu sejarahnya, sehingga film ini jadi film yang seperti yang sebetulnya saya berharap itu film ini bisa menginspirasi anak-anak muda. Message-nya itu 2. Message yang pertama itu, saya percaya banget bangsa yang besar, bangsa yang maju, itu harus selalu dimulai dari rasa cinta kepada bangsanya sendiri. Setuju. Harus itu dulu. Gitu. Kalau kita sudah cinta, bangga, kemudian akan langkah lebih jauh lagi, kita akan membela bangsa kita itu, kemudian berjuang untuk memajukan bangsa no matter what. Gitu. Artinya itu step-stepnya yang saya percaya. Begitu. Jadi yang pertama itu yang pengen saya masukkan, message yang pengen saya masukkan di dalam film ini. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda, seorang anak itu harus berjuang pantang menyerah gitu untuk meraih sesuatu gitu, dan tidak melupakan aspek sosial di sekelilingnya gitu. Dia membela temannya, dia membela keluarganya, membela kakeknya, membela ibunya begitu. Dan sampai akhirnya membela negara, bangsa dan negaranya. Itu ultimate goals-nya itu sebetulnya. Begitu Mas Handoko, sejarahnya. Sejarahnya panjang dan asik ya. Jadi bukan ujuk-ujuk itu sebetulnya ya, sebuah perjuangan yang panjang. Hampir 3 tahun saya mencari produser. 3 tahun dan apa namanya, merupakan sebuah akhirnya jadi gitu ya. Jadi saya ingat banget itu saya datang itu kalau tanggal 18 itu jadi 3 hari sebelum resmi dirilis berarti ya. Ya, dan ada pemainnya, ada ininya ya. Baik, boleh cerita sedikit. Ya ini kan karena kita ini sekarang tanggal 5 November dan kita akan, kenapa sebentar lagi ada Hari Pahlawan gitu ya. Boleh cerita sedikit bagian dari film ini yang terkait dengan Hari Pahlawan. Apa perlu diceritakan dulu secara singkat filmnya itu menceritakan tentang apa sih? Yes, mangga. Jadi mungkin dari beberapa teman yang ada di channel ini bertanya-tanya kenapa kok Hasduk? Hasduk itu sebenarnya kalau di Surabaya yang
Kalau di Semarang mungkin Mas Handoko namanya Duk. Kalau di Surabaya Hasduk itu sebutan umum untuk dasi pramuka. Sebetulnya itu dari bahasa Belanda kan Halsdoek, atau bahasa Inggrisnya scarf, atau apa namanya, shawl ya. Shawl. Nah, kalau di Surabaya yang namanya Hasduk itu adalah dasi pramuka merah putih itu. Nah, sebetulnya Hasduk itu kan merepresentasikan dari bendera merah putih, di mana dengan segala filosofi hebatnya di dalam warna merah dan putih itu yang kita angkat di dalam film ini. Secara umum film ini bercerita tentang keluarga Mas Nun yang waktu itu diperankan oleh Dimainkan oleh almarhum Mas Idris Idris Sardi. Sardi. Yeah. Pada awalnya sebenarnya saya sowan ke Mas Idris Sardi itu pengen mengajak beliau untuk berperan mengisi musik dari film ini. Karena saya sangat mengagumi musik-musik beliau untuk film-film yang luar biasa. Nah, pada saat itu saya datang ke beliau itu untuk menawarkan beliau sebagai ilustrator musik atau musik direkturnya film ini. Cuman setelah beliau bertanya, "Iki cerita opo?" gitu. Ceritanya tentang opo beliau gitu kan. Saya cerita, lagi-lagi beliau menitikkan air mata. Kemudian beliau bilang, "Mas, ini ceritanya bagus sekali. Kalau boleh nggak saya ikut main film ini? Mungkin ini adalah keterlibatan saya ikut main film yang terakhir sebelum saya dipanggil." Itu adalah kata-kata beliau yang sampai sekarang saya ingat. Dan ternyata itu adalah film terakhir beliau beneran sebelum beliau dipanggil. Jadi ketika beliau menawarkan itu, saya happy banget karena pada saat itu saya dan tim ya sempat menawarkan kepada beberapa aktor senior untuk memerankan Mas Nun ini, karena ini tokoh sentralnya yang harus tokoh senior yang mempunyai karisma begitu ya. Jadi begitu Mas Idris Sardi menawarkan, ya, wah ini saya happy banget. Akhirnya kita diskusi banyak, mulai dari konsep pentokohannya hingga musiknya. Nah, film ini sendiri bercerita tentang Mas Nun. Mas Nun ini seorang tua veteran yang di antara orang-orang Surabaya dijuluki sebagai sang pahlawan. Jadi bisa dibayangkan seorang pahlawan hidup di kota pahlawan, tapi karena saking sederhananya hidupnya, maka kehidupan mereka tidak pada posisi yang ideal. Sampai pada akhirnya dia give up, dia bilang lebih baik kita pindah saja ke Bojonegoro. Karena di Bojonegoro itu adalah daerah asalnya Mas Nun, yang mereka bisa hidup di sana, lebih banyak saudara, bisa banyak yang menolong, begitu pikirannya beliau begitu. Ternyata di Bojonegoro sekarang sudah jadi kota minyak, dan akhirnya si Mas Nun bekerja membantu pengeboran minyak tradisional yang ada banyak di Bojonegoro. Nah, singkat kata mereka pindah, satu keluarga ini Mas Nun dengan anaknya Rahayu yang diperankan Iga Mawarni, dan dua anaknya Budi sama Bening. Mereka berempat pindah ke Bojonegoro dan memulai semuanya dari awal. Di sana Budi sebagai anak yang merasa dibesarkan di Surabaya, dia merasa superior. Dia cenderung meremehkan anak-anak Bojonegoro asli begitu. Tapi ternyata di sekolahnya itu ada seorang rival yang bernama Kemal, di mana Budi selalu kalah di semua hal. Mau berenang dia kalah, mau lari dia kalah, apalagi pelajaran dia kalah. Akhirnya Budi terobsesi, kenapa sih si Kemal ini bisa begitu hebat? Dia mencari tahu, ternyata Kemal itu ikut pramuka. Maka pikiran pragmatis seorang bocah, oh berarti kalau saya ikut pramuka, saya bisa menyaingi Kemal, bisa mengalahkan Kemal begitu. Akhirnya dia mendaftarkan diri ekskul pramuka. Nah, ketika dia mengikuti pramuka, dia ternyata harus membeli banyak perlengkapan, baret, hasduk, seragam, segala macam. Akhirnya dia mencicil, karena seragam dia sudah punya, kemudian baret dia cari bekas, gitu. Tapi hasduk dia belum punya. Nah,
dia tanya ke sana kemari, ternyata harga hasduk itu tidak mencukupi, tabungannya tidak mencukupi untuk membeli hasduk. Nah, akhirnya dia berusaha bekerja. Jadi pengangkut bawang merah di pasar, cari uang gitu. Begitu uangnya cukup, ternyata temannya dia yang suka ngamen di perempatan tuh tertabrak sepeda motor, sehingga uang itu akhirnya dipakai untuk membantu temannya itu. Jadi dia mulai dari awal lagi, nyari duit lagi begitu. Nah, message-message kesetiakawanan, message-message yang budi pekerti seperti itu memang sengaja saya sisipkan karena itu penting buat basis anak-anak kita. Nah, ketika pada akhirnya Budi diwajibkan mempunyai hasduk, dia belum bisa mempunyai hasduk, dia mulai putus asa. Nah, salah satu pelatih pramuka itu waktu itu diperankan Alicia Rinita. Jadi dia memberikan hasduk bekas adiknya kepada Budi. Udah, ini kamu pakai aja karena untuk persiapan jambore kamu harus ikut persami, perkemahan Sabtu Minggu begitu. Nah, kamu pakai aja hasduk ini. Saking senangnya dia, hasduk dibawa pulang, dicuci bersih, disetrika. Nah, ketika hasduk itu disetrika, gelas kopi kakeknya tumpah kena kucing, dia beresin, hasduknya terbakar. Nah, hasduk yang sudah terbakar lubang itu, dia menyesali, dia menangis sampai tertidur. Nah, itulah salah satu adegan favorit saya, di mana adiknya, Bening itu tidak tega melihat kakaknya megang hasduk bolong itu sambil tertidur. Dia berinisiatif gimana caranya akan membuatkan hasduk. Dia cari kain putih ke sana kemari, akhirnya dia dapat kain belacu bekas karung terigu yang dulu dipakai untuk selimut mereka ketika masih bayi. Warnanya putih, udah kalau bahasa Semarang, putih tua. Bahasa Semarangnya Mas Handoko itu putih mangkak. Mangkak pol. Mangkak pol. Nah, terus sorry, ini AC-nya. Nah, setelah putihnya dapat, bikin tiga, dia harus mencari warna merah. Which is dia nggak nemu di lemarinya ibunya warna merah, kain warna merah nggak nemu. Tiba-tiba dia melirik spraynya. Spraynya si Bening, adiknya itu, anak wanita usia 8 tahun, 9 tahun. Si Bening lihat, spray saya warnanya merah. Tapi merahnya bukan merah darah seperti merah putih, tapi merah marun. Tapi ada gambar-gambar ada pola-polanya. Ada pola-pola bunga-bunga dan gambar kepala Barbie. Yeah. Tapi ya namanya anak kecil. Bunting sama dia, dibikinlah hasduk, dia pikir, wah bagus, ini ada pola-polanya Barbie begitu. Akhirnya hasduk itu dibikin, disetrika rapi, ditaruh di tumpukan baju pramuka kakaknya. Nah, singkat kata, ketika kakaknya mau latihan terakhir sebelum persami, dia melihat, loh kok ada hasduk, bagus, dibuka, wah ada polanya, ini keren ini. Dibawa latihan sama dia. Begitu sampai di tempat latihan di sekolah, bukannya dipuji karena dia memakai hasduk yang keren, ternyata dia dihukum karena dianggap menghina sang merah putih gitu. Karena ada gambar-gambar kepala Barbie sama bunga-bunganya. Suruh lari, suruh ngepel WC segala macam. Akhirnya dia pulang, hasduk dicopot, dibuang sama dia. Pas jatuh di depan kaki ibunya. Nah, pada saat itu ibunya panggil, kenapa Le kok dibuang? Budi marah-marah, ini saya dibikinkan adik nih. Tapi ini bukannya menolong saya, tapi membuat saya dihukum, diketawain banyak orang. Terus dia marah, ibunya menepuk pundaknya, kemudian mengelus kepalanya. Ibunya cuma bilang begini, Le, kamu tahu nggak hasduk ini mewakili apa? Hasduk ini mewakili merah putih. Kamu lihat, merah itu artinya berani, putih artinya suci. Kamu lihat hasduk ini, walaupun putihnya ini berwarna bladus ya, artinya berwarna kumal, putihnya kumal. Ini mewakili cinta kasih ayahmu. Karena pada saat kau lahir, ayahmu tidak bisa membelikan selimut. Dia membuat selimut dari karung terigu. Jadi ini mewakili cinta kasih ayahmu, putihnya hasduk ini. Nah, merahnya yang marun dengan boneka Barbie ini, sebetulnya ini mewakili keberanian dan pengorbanan adikmu.
Karena rasa cintanya kepada kamu, dia menggunting spraynya yang dia nabung selama 3 tahun. Si Budi melihat, wah, ya spraynya adiknya bolong segitiga begitu kan. Nah, dari situ ibunya memberi nasihat. Maka kamu harusnya bangga dengan hasduk ini. Karena hasduk ini mewakili merah putih sama seperti merah putih yang selalu tersimpan rapi di peti kakekmu. Yang tidak boleh siapapun membuka dan melihatnya. Merah putih apa, Bu? Ya, itu merah putih yang membuat kakekmu disebut sebagai pahlawan. Nah, pada saat itu Budi dia mencuri-curi membuka peti kakeknya yang selalu disimpan di bawah kolong tempat tidur itu. Ternyata ada bendera yang sudah bolong-bolong kena peluru. Nah, bendera yang bolong-bolong kena peluru itu dipandangi Budi begini, tiba-tiba kakeknya datang. Budi kaget, terus kakeknya, dia bilang kepada kakeknya, kayak Budi bangga dengan kakek. Karena kakek ini seorang pahlawan. Ini bendera, ini saksinya. Nah, si Mas Nun, sang kakek itu bukannya bangga dan bahagia melihat Budi berkata begitu. Tiba-tiba Mas Nun menangis. Mas Nun bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Sebetulnya kakekmu ini seorang pengecut, bukan pahlawan. Budi kaget, kenapa kok pengecut? Kayak? Karena sebetulnya bendera ini yang harusnya dipasang di atas gedung oranye itu. Tapi karena bendera ini dibawa oleh salah satu teman kakek yang diterjang peluru, bendera ini diberikan kepada kakek. Tolong bendera ini pasang ke atas sana, apapun yang terjadi. Tapi karena kakek ketakutan, kakek ngumpet di selokan di depan gedung itu. Nah, teman-teman kakek yang sudah nggak sabar pada naik, akhirnya birunya bendera merah putih biru itu disobek. Jadi ini sebetulnya peristiwanya berlatar belakang sejarah, tapi memang sudah dikembangkan menjadi roman sejarah. Roman sejarah. Jadi fiksi. Iya. Roman sejarah. Seperti juga bukunya Pramudia Anantatur, Aron Dedes itu kan berlatar belakang sejarah, roman tapi dia sejarah, dibikin roman sejarah. Nah, pada saat itu ketika kakeknya menceritakan sebuah pengakuan, ya, si Budi tergetar hatinya, dia pegang bendera itu karena Mas Nun sempat berkata, itulah kenapa, karena kakekmu ini pengecut, itulah kenapa hidup kita susah. Mungkin itu adalah ganjaran untuk seorang pengecut. Pada saat itu Budi sebagai seorang pramuka dia bilang, kayak Budi yang akan pasang bendera ini. Budi yang akan menunaikan amanah kakek, memasang bendera ini di atas gedung sana. Nah, itulah ketika terjadi mereka mau mengadakan jambore di Malang. Jambore, iya. Lewat di depan gedung itu yang sekarang jadi Hotel Majapahit. Betul. Di sana pas ada arak-arakan karnaval, masih ingat kan ada arak-arakan karnaval, Budi berlari-larian, ya memang itu adegan itu kita bikin supaya lebih dramatis. Herois, dramatis, dan kemudian akhirnya bisa jadi, kita harapkan jadi ending yang tak terlupakan sampai Mas Handoko menitikkan air mata. Iya. Berdiri dulu nyanyi. Nah itu spoilernya itu. Jadi luar biasa. Ketika si Budi lari menuju hotel itu untuk naik ke atas, wah dikejar-kejar satpam, terjadi keributan. Nah kebetulan karena ada perhelatan karnaval itu, maka banyak wartawan di situ. Nah ketika Budi tarik-tarikan dibantu teman-temannya, Budi tetap merangsek naik, teman-temannya tarik-tarikan dengan para satpam. Ada salah seorang wartawan yang bertanya, ada keributan apa itu? Nah biasa satpamnya ngomong sekenanya aja, dia bilang, oh anak kecil tuh naik ke sana mau bunuh diri apa gitu kan. Nah karena sebuah statement yang mengarah pada sebuah persepsi bunuh diri itu, maka dikembangkan. Ya, langsung breaking news, si wartawan bilang seorang anak dengan seragam pramuka naik ke atas gedung hotel mau bunuh diri, saudara-saudara. Wah, semua breaking news, semua stasiun TV. Di warung-warung, di kantor, di rumah-rumah, semua orang tegang melihat si Budi naik ke atas. Nah, begitu Budi naik ke atas, ternyata dia ambil bendera, bendera yang bolong kena peluru tadi, dikerek ke atas sama dia.
Begitu sampai di atas, dia benarkan baret pramukanya, dia keluarin dari sakunya hasduk berpola bikinan bening adiknya, Iya. dia pakai, dia benahi rapi. Wartawan masih tetap menyiarkan, kita lihat saudara-saudara, setelah dia memasang bendera anak ini apakah akan loncat ke bawah untuk bunuh diri. Nah, semua orang tegang kan melihat, wah anak ini mau ngapain. Semua yang di karnaval, yang tadi yang menari-nari, berhenti semuanya melihat anak ini. Begitu Budi pasang hasduk, dia lihat bendera, dia hormat. Semua hening, diam. Tiba-tiba, Indonesia, tanah airku. Ternyata Budi menyanyikan Indonesia Raya. Anak tumpah darahku, masuk orkestra, di sanalah aku berdiri. Nah, semua jadi kaget, wah Indonesia Raya. Jadi semua yang di karnaval itu nyanyi Indonesia Raya di rumah-rumah, di kantor-kantor, di warung-warung, yang semuanya mengira akan terjadi sebuah peristiwa dahsyat, anak kecil loncat, ternyata menyanyikan Indonesia Raya. Nah, pada saat itulah ending yang diceritakan oleh Mas Handoko tadi, semua penonton di bioskop spontan berdiri, nggak ada yang menyuruh, spontan berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Saya kira itu salah satu peristiwa pertama di dalam gedung bioskop, semua penonton berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Iya, luar biasa. Nah, itulah endingnya Hasduk Berpola. Jadi yang saya harapkan bahwa anak-anak muda itu akan lebih mencintai bangsanya, akan terinspirasi dengan adegan dalam film ini. Luar biasa. Maka ketika terima kasih Mas Han. Nah, itu semua juga Mas Han dukungannya secara moral luar biasa. Salah satu sumber inspirasi saya. Terima kasih. Oh, lo enggak lah. Loh iya, tapi itu luar biasa. Lama. Iya, itu luar biasa. Yang menarik adalah apa? Pada saat kan kami selalu kalau mau ada acara, mau ada apa, ini ada apa sih ini gitu kan, yang paling dekat Hari Pahlawan. Cari film kan buat Friday Night Movie gitu kan. Nah, yang dikeluar itu film Indonesia dong, orang Hari Pahlawannya Indonesia gitu kan. Cari gitu kan. Yang apa ini terkait dengan 10 November, kepahlawanan, tidak politis tapi nasionalis, kan gitu kan. Bukan ini kan sama sekali nggak ada politis sama sekali, ini bicara tentang nasionalisme gitu kan. Nggak mengangkat tokoh yang ada atau yang mungkin ceritanya mungkin berubah atau apa gitu ya. Tapi seorang yang sebetulnya tidak ada, tapi dia itu punya cita-cita, merasa sebagai pengecut, dan kemudian cucunya itu mewujudkan itu gitu kan. Memang sebuah roman, bukan true story, tetapi roman sejarah. Tapi benar-benar kalau menurut saya itu bisa menggerakkan, ini kalau pakai bahasa kasarnya, bisa membuat orang tanpa disuruh mengangkat pantatnya dan kemudian bernyanyi di sebuah bioskop. Dan pada saat itu bioskop yang kelas atas itu kita nontonnya. Betul ya? Jadi nggak ada terus kemudian, ayo berdiri kita sama-sama berdiri, nggak ada komando itu. Berdiri sendiri, spontan. Dan itu sebetulnya saya menduga. Kan itu kan belum rilis ya. Mas Bagas ini juga deg-degan, bisa nggak sampai ke, dulu bayangin nggak kalau orang benar-benar berdiri dan nyanyi? Enggak sih. Tapi hari itu bersejarah banget juga ya, bahwa berdiri nyanyi, dan tentu saja langsung di bahwa harapan berikutnya selalu begitu ya. Ya. Dan ternyata di hari-hari berikutnya saya memantau juga semuanya berdiri, Mas. Sama gitu. Begitu mendengar Indonesia Raya, mulai dari si Budi menyanyikan secara akapela, kemudian di bait berikutnya sudah mulai masuk orkestrasi standarnya Indonesia Raya, orang langsung berdiri. Semua. Luar biasa. Oke. Dan itu dapat apresiasi luar biasa ketika ditayangkan di Melbourne itu. Sampai Radio Australia waktu itu mewawancara saya dan Kirana waktu itu. Jadi kita ditanya kenapa isunya sama seperti yang tadi ditanyakan Mas Han. Jadi gimana sih asal usulnya? Kenapa dibikin film ini gitu ya? Luar biasa, betul. Baik, Mas, ini seandainya kita bisa ngobrol lebih panjang. Saya ada satu pertanyaan terakhir ya, yang terkait dengan ini adalah
Tadi kan sempat disinggung ya bahwa memang kalau kita bicara keindonesiaan ini agak adalah sisi-sisi yang tergerus, tapi kita nggak akan bicarakan. Ya, ya. Saya akan coba mungkin bicarakan lebih langsung, straight to the point adalah menurut bayangan Mas pendek aja, ya bagaimana menjadi pahlawan di era kemerdekaan, ya karena kok pahlawan zaman di masanya dulu kan dia angkat bambu runcing, ikut turun ini perang dan sebagainya, mempertaruhkan nyawa, jiwa dan raga. Kalau sekarang ini apa namanya menjadi pahlawan itu seperti apa sih harusnya? Monggo. Ya. Sebetulnya saya coba merunut pahlawan itu apa sih? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pahlawan itu orang yang berjuang, gagah berani, dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Jadi dalam konteks yang lebih sempit sebetulnya, kalau saya boleh berkata, kita semua ini sebetulnya melakukan sesuatu untuk keluarga itu juga pahlawan. Kita mencari nafkah, yang paling simpel aja misalnya seorang ibu jangankan melahirkan yang sedemikian hebatnya pengorbanannya, tapi mencuci piring, menyetrika baju itu juga sebenarnya dia sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaga dan peluang-peluang yang bisa sebetulnya bisa dia lakukan untuk yang lain. Itu bisa juga disebut sebagai pahlawan dalam konteks yang lebih kecil, dalam skala yang lebih kecil. Tapi kalau tadi pertanyaannya Mas Han tadi, di era sekarang ini, bagaimana sih kita bisa memaknai sebuah kosakata pahlawan itu di dalam benak kita? Ya kalau saya melihat secara konsep ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat dan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, itu adalah sebuah konsep kepahlawanan yang menurut saya paling sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi, instead of kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, kenapa tidak meluangkan waktu kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Itu yang tadi sempat kita sampaikan. Sesederhana itu sebetulnya. Artinya, kalau kita bicara sesederhana itu, sangat amat sangat mungkin sekali dilakukan. Jadi oleh semua orang. Oleh semua orang. Berguna buat orang lain, itu adalah pahlawan. Kalau sampai ternyata mentok-mentoknya nggak bisa berguna, jangan rugiin orang lain. Nah, jangan bikin susah orang lain. Jangan bikin susah orang lain. Oke, baik. Mas Bagas di Bawono yang sangat luar biasa. Mas Han juga luar biasa. Aku punya bocoran sedikit, kabarnya Anda juga mau bikin film satu lagi nih dalam waktu dekat. Ya, nggak boleh bocorin tapi ya. Tapi pasti akan. Saya udah tahu itu karena saya baca buku. Nggak apa-apa dibocorin juga apa-apa. Kasih sedikit Mas, dikasih sedikit. Biarpun belum ada tanggalnya, belum ada apa. Jadi tadi begini, saya kasih 1 menit latar belakangnya. Jadi Mas Handoko tadi kan menyampaikan bahwa saya bisa ini, bisa itu. Sebetulnya enggak, saya bukan orang yang serba bisa, tapi saya berusaha untuk meluangkan waktu-waktu saya di luar pekerjaan saya mencari nafkah. Core bisnis saya adalah arsitek, saya desainer, arsitek, gedung, segala macam. Saya juga mendesain interior begitu ya, tapi itu adalah core bisnis saya. Di waktu-waktu luang saya, apa yang bisa saya lakukan dengan konsep kepahlawanan yang tadi dibahas Mas Handoko itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan supaya ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Apa yang bisa saya lakukan? Ya saya menulis. Saya hobi menulis. Kalau dulu saya menulis sebagai hobi, sekarang saya menulis tujuannya beda. Apa yang bisa saya tulis yang bisa bermanfaat buat orang lain? Nah, salah satunya yaitu menulis buku. Nah, 5 tahun yang lalu ketika ibu saya 1 minggu sebelum ibu saya wafat, beliau berpesan, "Nak, dulu kamu sudah tahu bagaimana cara berjuang di dalam keterbatasan dan
sederhana, juang supaya kamu bisa mendapat pendidikan tinggi. Dan kamu sudah tahu bahwa pendidikan tinggi yang kamu dapatkan itu bisa bermanfaat buat banyak orang, buat keluargamu, buat stafmu, karyawanmu, buat orang-orang di sekitar kamu. Tetap lanjutkan itu ketika ibu sudah nggak ada. Nah, pada saat itu saya menulis buku judulnya Ibu Doa yang Hilang. Jadi buku itu memang saya tulis berbasis pada semua nasihat-nasihat ibu selama saya kecil sampai ibu wafat. Saya pecah menjadi 29 cerpen, menjadi semacam kumpulan cerpen seperti chicken soup yang biasa ada di toko buku itu. Antologi jadinya ya. Nah, antologi. Jadi cerpen itu, di setiap cerpen itu ada message-nya. Ada quotes-nya, ada message-nya, dibuka dengan quotes, kemudian ada ceritanya. Dari situ saya berharap 29 cerpen itu dibaca satu aja tiap hari, karena bangsa Indonesia ini bukan bangsa pembaca yang tekun. Kalau dikasih bukunya Mas Handoko yang 300 halaman itu nggak mungkin langsung habis. Itu masih dikit-dikit dibaca gitu ya, Mas Handoko ya. Nah, saya berpikir ditaruh di mana? Jangan-jangan buku saya juga lupa Mas Handoko naruhnya ya. Oh, ada. Ada ya. Ada. Jadi buku itu dibikin 29 cerpen dengan harapan satu hari pembaca membaca satu cerpen. Hari terakhir, hari ke-30 dia merenung. Mencoba merefleksikan apa yang dibaca selama 1 bulan. Okay. Nah, ternyata buku itu ya puji Tuhan, alhamdulillah sudah dalam waktu 3 bulan ludes 10.000 buku, dan akhirnya 2 tahun yang lalu sebelum COVID itu buku itu difilmkan. Kebetulan saya nggak sengaja ketemu Mas Hanung, terus saya ngobrol sama Hanung tentang film, dan saya ada investor yang bisa saya kenalkan pada Mas Hanung untuk bisa membiayai filmnya dia. Dia bilang, kalau cerita banyak Mas, tapi untuk dapat investor kan nggak gampang. Saya ada cerita dan saya ada investor. Ada investor. Ya. Akhirnya ketemulah mereka, jodoh, jalan, dan buku itu difilmkan, judulnya Ibu. Okay. Judulnya Ibu, yang main Mbak Christine Hakim. Luar biasa. Sudah selesai syuting dan sekarang siap tayang, cuman karena kemarin COVID aja, jadi belum sempat tayang. Luar biasa. Kami dengan senang hati karena misinya demikian mulia, kita support dari Maestro sepenuhnya. Terima kasih sebelumnya. Ya, Siap. Ini buat kita kayak pemanasan aja ya dari Hasduk Berpola, nanti kita akan masuk ke Ibu. Bu, Mas, matur nuwun sangat. Terima kasih. Kita akan off streaming, tapi jangan buru pergi ya, Mas ya. Oh, kita siap. akan off streaming. Baik. Terima kasih Mas Bagas D. Bawono. Ada yang penasaran D-nya apa? Googling, cari D-nya itu adalah apa ya. Jadi saya sih tahu, tapi maksudnya Anda silakan bagi yang penasaran. Bagas D. Bawono, nanti di situ ada cerita. Itu sebenarnya yang menginspirasi kenapa nama yang terkenal itu Leonardo DiCaprio. Oh, ora mirip babar blas. Ora mirip. Mas Bagas, matur nuwun sekali atas waktunya yang ini masih di kantor, sengaja nggak pulang, takutnya kalau pulang malah jadi susah gitu kan. Tapi kita akan ketemu lagi nanti dengan Mas Bagas dalam film Ibu ya, dan Christine Hakim dan Hanung dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Bagas. Terima kasih Mas.